Assalamualaikum. Hai Digitalian. Perkenalkan, nama saya Kak Vita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Secara umum, limbah dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah untuk diuraikan. Sedangkan kalau limbah anorganik adalah limbah yang sulit terurai atau tidak bisa membusuk. Kedua jenis limbah ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan. Di dalam membuat suatu kerajinan, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang perencanaan, sistem produksi, dan perhitungan titik impas pada usaha kerajinan. Yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan agar dapat mencapai tujuan melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan pada proses analisis, evaluasi, dan seleksi di antara berbagai kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Ada beberapa aspek penting di dalam perencanaan suatu usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di antaranya sebagai berikut. A. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada dasarnya, produk kerajinan dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga pembuatnya dituntut memiliki kreativitas yang tinggi. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung proses produksi usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar mencakup prinsip 6M, yaitu money atau uang, man atau manusia, material, bahan baku, machine atau mesin, method atau metode, dan market atau pasar. C. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada beberapa aspek perencanaan administrasi usaha, yaitu 1. Perizinan usaha. Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung operasional usaha yang menghindari resiko administratif dari pemerintah dalam menjalankan usaha. 2. Surat menyurat. Surat menyurat termasuk salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. 3. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Pencatatan transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Contoh, bukti kas masuk dan kas keluar. Kemudian, bukti transaksi ekstern adalah bukti yang berhubungan dengan pihak luar. Contohnya, faktur, kwitansi, nota, cek, dan lain sebagainya. 4. Pencatatan laporan keuangan. Ada beberapa jenis laporan keuangan, diantaranya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. 5. Pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang berlangsung serta dapat ditunjukkan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. D. Yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memasarkan suatu usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar adalah 1. Menciptakan produk yang unik dan khas. Kedua, mendaftarkan produk ke lembaga terkait. Ketiga, melakukan promosi, baik melalui media sosial, media cetak, ataupun media massa. Keempat, membuat nama yang unik. Demikianlah pelajaran kali ini mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Hanya di buku digitalku, tempat belajar generasi berprestasi.